Pemerintah Kota Jayapura melalui Badan Pendapatan Daerah menggelar sosialisasi hak dan kewajiban kepada 5.000 pedagang kaki lima yang ada di Kota Jayapura. Giat tersebut berlangsung selama 2 hari, 26 dan 27 September. Ditemui Teras Papua di ruang kerjanya, penjabat Kepala Bapenda Kota Jayapura Ali Masudi mengatakan sosialisasi tersebut terkait dengan penataan PKL atau pedagang informal di wilayah Kota Jayapura. Dikatakan, banyak PKL adalah pedagang-pedagang yang tidak memiliki izin resmi, berbeda dengan pedagang formal yang memiliki izin seperti Situ dan IMB. Dinamakan pedagang informal karena mereka ini adalah pedagang-pedagang yang tidak memiliki izin resmi. Nah, kalau pedagang formal itu adalah pedagang yang memiliki izin resmi, yaitu Situ, IMB dan seterusnya ya. Jadi seperti itu. Makanya disebut pedagang informal. Masudi merinci, jumlah PKL di Kota Jayapura kurang lebih 5.000-an. Namun dalam sosialisasi, hanya 1.500 PKL yang diambil secara sampling untuk tahap pertama. Lanjut Masudi, ada beberapa jenis PKL diantaranya pedagang buah, pedagang bakso, pedagang lalapan, pedagang sate, sol sepatu, servis jam, pedagang emas, semua dipanggil mengikuti sosialisasi. Dikatakan, untuk pedagang informal, tidak bijaksana jika pemerintah harus melarang untuk melakukan aktivitas perdagangan. Tapi kalau kita larang juga tidak bijaksana. Karena kenapa kita larang atau tidak ada? Ya karena tadi dia sesungguhnya pedagang ini kan menggunakan badan jalan atau trotoar. Yang itu bukan haknya pedagang. Sekretaris Bapenda ini menambahkan, untuk itu perlu ada penataan untuk PKL, dan yang paling penting adalah soal kebersihan. Wajib memiliki sapu untuk bersih-bersih kan, untuk menyapu. Sebelum berjualan bersih, setelah berjualan bersih. Kalau kamu mau berjualan di situ. Dengan penataan yang baik, kata Mas Yudi, akan menciptakan lingkungan yang indah dan sejuk, dan bukan tidak mungkin lokasi PKL bisa menjadi destinasi wisata kuliner. Semacam destinasi wisata untuk kuliner ya, untuk kuliner. Jadi kalau orang mau makan sate, saya harus kemana? Saya mau makan ikan bakar, saya harus kemana? Orang sudah tahu. Oh, di sana ikan bakar, di sana di satu tempat. Lebih lanjut, Kepala Bapenda menyebutkan pihaknya juga menggandeng Satpol PP dalam sosialisasi tersebut guna memberikan penyuluhan dari sisi peraturan daerah. Dikatakan ada kewajiban-kewajiban yang bisa melindungi hak-hak PKL jika mereka berkontribusi terhadap retribusi. Kaki lima ini sesungguhnya ada kewajiban-kewajiban yang bisa melindungi haknya dia juga. Kewajiban sesuai untuk berkontribusi ya terhadap PKL ada 2. Secara umum itu dikenakan retribusi kebersihan sekarang. Jadi bukan retribusi kaki lima, tapi retribusi kebersihan. Sistem penagihan retribusi juga akan dirubah, ujar Ali Masudi. Ya. Jadi selama ini ditagih secara harian, petugas setiap wilayah juga berharian. Ke depan ini yang kita mau rubah sistem penagihannya, supaya enak di pedagang, juga enak di Bapenda. Untuk pedagang dengan omset di atas 1 juta, Masudi berujar akan dikenakan pajak restoran. Penjual bakso, lalapan, penjual kacang hijau, penjual apa saja makanan, itu dikenakan pajak restoran yang omsetnya per bulan di atas 1 juta. Kalau omsetnya di bawah 1 juta, karena ini golongan ke bawah, kita bebaskan. Dalam pembinaan atau penanganan PKL, kata Mas Yudi, ada 4 instansi yang dilibatkan, yakni Bapenda, Satpol PP, Disperindak, dan Dinas PUPR. Dalam pembinaan atau penanganan kaki lima ini sebenarnya ada 3-4 instansi. Pertama itu Bapenda soal pajak, Satpol PP berkenaan dengan penempatan, penertibannya. Yang berikut Perindakop berkenaan dengan pembinaan. Yang berikut lagi soal infrastruktur yaitu PUPR dan mungkin kebersihan juga ADLK ya. Jadi kita punya peran masing-masing, tapi intinya kita bagaimana orang berusaha di Kota Jayapura ini nyaman. Mas Yudi menjelaskan
Jika sistem penagihan sudah dirubah dan PKL membayar retribusi dengan nilai terendah, maka kalkulasinya bisa 200 sampai 300 juta rupiah masuk sebagai pendapatan asli daerah. Ini sangat berpotensi kalau pedagang sesuai dengan aturan membayar yang terendah saja, itu kami kalkulasi itu PAD-nya ada sekitar 200 atau 300 juta untuk bisa berkontribusi. Kan lumayan nambah-nambah PAD. Dari Jayapura, Teras Papua, Danielo melaporkan.